Oke. Oke. Jam kuat teh, lama kok cuma. Ya, sudah Bu, saya mulai. Oke, silakan Bu. Iya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta in-house training. Di hari yang pertama ini kita akan masuk dalam materi selanjutnya, yaitu materi tentang capaian pembelajaran dengan narasumber kita Ibu Detri. Diharapkan kepada para peserta untuk dapat mengikuti akan kegiatan dan pemaparan materi dari narasumber kita pada pagi hari ini. Dan kepada Ibu Detri kami persilahkan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya pada pagi hari ini sehat-sehat. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita minta Ibu Nurlela Ponengo untuk tuntun dalam doa. Silakan Ibu Nurlela. Oke, selesai. Baiklah. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Ya, kali ini kita akan lanjut ke capaian pembelajaran, di mana jika kita sebagai guru ingin mengembangkan profil pelajar Pancasila, kita harus penuhi capaian kepada siswa. Oke, kita izin share, Bu. Ya, ini materinya. Ya. Oke. Bapak Ibu sering atau pernah mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Kira-kira bisa ceritakan sedikit kesulitan apa saja yang Bapak Ibu alami ketika melakukan pembelajaran atau bertugas di dalam kelas. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan atau apa? Kesulitan-kesulitan apa saja yang Bapak Ibu alami ketika sedang memberikan materi? Kira-kira bagaimana reaksi siswa itu? Apakah dia paham atau kurang paham atau bagaimana? Ya, oke. Jadi contoh ketika siswa sulit, oke, mengerjakan soal, contohnya seperti itu, mereka tidak tuntas atau malah guru sudah mengulang pada materi yang sama, tapi siswa itu tetap tidak paham. Nah, apa yang harus kita capai dalam menuntaskan pembelajaran tersebut terhadap siswa? Yang seharusnya memang harus mencapai program, ya. Oke. Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik atau siswa di akhir fase, ya. Jadi
ada fase-fase yang harus kita tahu dari kita supaya masalah-masalah pada tingkat level atau capaian siswa, lebih tepatnya yang belum mencapai tujuan diberikan oleh guru, yaitu harus tuntas ya. Jadi pembelajaran yang tepat adalah yang harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi harus mengacu pada kurikulum yang contohnya seperti ini. Pada KD pertama, KD 1 itu harus tuntas. Jangan sebelum sampai ke belum tuntas di KD 1 kita sudah berpindah ke KD yang lain. Jadi supaya kita bisa mengukur sampai sejauh mana ketercapaian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, ya ini ya. Pernahkah Anda atau mengalami peserta didik mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Mengapa hal tersebut terjadi? Ya. Kira-kira ada tanggapan dari atau masukan dari Bapak Ibu? Ya, oke. Kita lanjut saja. Tentunya jawabannya untuk pertanyaan tadi adalah memiliki banyak faktor masalah, namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Mengapa hal tersebut terjadi? Ya, karena pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Ya. Apa itu capaian? Nah, capaian itu ada yang tahu Bapak Ibu apa itu capaian? Ada yang bisa memberikan penjelasan apa itu capaian pembelajaran? Ya, oke. Ya, ini seperti ini ya. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang, bukannya per tahun seperti kurikulum terdahulu. Baru selanjutnya durasi setiap fase dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Ya, kita bisa melihat pembagian fase dalam capaian pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, fase A pada umumnya sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 2. Fase B pada umumnya kelas 3 sampai kelas 4. Dan fase C kelas 5 dan 6. Fase D SMP kelas 7 dan 8. Dan fase E SMA atau SMK kelas 10. Dan fase F adalah kelas 11 dan kelas 12. Ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan pada fase-fase ini? Ibu Fanda, Ibu Nurlela. Ya, oke, kita lanjut. Ya, kenapa kita menggunakan istilah ya pada atau fase atau tingkatan? Kenapa? Karena untuk membedakan dengan kelas, karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Jadi
Dua, ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai tahap capaian belajar atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level atau mengajar pada tahapan tingkat yang sesuai. Contohnya seperti ini, ketika kelas F, fase F, dia guru-guru harus bekerja sama ya untuk kelas 11 dan kelas 12. Bekerja sama dalam membuat materi-materi apa saja yang akan disampaikan atau akan diberikan pada kelas 11 dan kelas 12. Jadi ketika kelas 12 tidak mampu untuk mencapai materi di kelas 12, dia akan mereplay kembali materi yang di kelas 11. Jadi itu pengulangan kembali di antara kelas 11 dan 12. Jadi perlu guru-guru untuk kelas 11 dan 12 bekerja sama untuk membuat materi yang bisa sinkron atau bisa berhubungan ketika pembelajaran pada kelas 12 tidak tercapai dan siswa tersebut mengulang lagi pembelajaran di kelas 11. Ya, begini. Ya, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan siswa, ya, merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tindakan, capaian atau kemampuan peserta didik yang seringkali juga disebut sebagai teaching at the right level atau TAL. Kedua, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, ya. Tiga, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan peserta didik untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik sehingga acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya untuk berpusat pada peserta didik. Ya, selamat bergabung Ibu Siti. Iya, mohon maaf Bu, terlambat. Soalnya baru buka HP. Ya. Gak apa-apa, kita sudah jalan ini. Mungkin dari hasil presentasi saya kira-kira ada yang ingin menanyakan atau menanggapi atau menambahkan. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini. Ya. Ibu Siti, kita sudah mungkin sudah dari tadi Bu, jadi ya, lanjut saja Bu, lanjut saja. Iya, oke Bu. Lanjut saja. Kita mungkin sudah sampai mau terakhir. Ini Bu sudah ya, sampai. apa-apa Bu, apa-apa. Iya. Ya, jadi capaian pembelajaran setiap fase, deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Ya, mungkin sampai ada yang ingin memberi masukan atas materi saya, atau ada hal-hal yang lain yang perlu ditambahkan, atau ada yang ingin bertanya. Ya, oke. Oke, mungkin kalau semuanya sudah jelas, mungkin akan saya tutup ya kegiatan saya hari ini, dan saya kembali ke Ibu Vanda.
Ya, baik. Terima kasih Ibu Detri, narasumber kita yang sungguh luar biasa hari ini sudah memaparkan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber itu bisa kita terima dengan baik dan nantinya bisa kita aplikasikan di dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru dalam hal ini. Ya, baik, pada saat ini saya membuka ruang sesi tanya jawab bagi para peserta yang mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ditanggapi atau ada masukan atau saran, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang bertanya berarti mungkin materinya sudah jelas ya semuanya. Oke, makasih Bapak Ibu. Ya, baik. Jadi apabila dari para peserta tidak ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan, berarti materinya kami simpulkan bahwa semua para peserta sudah memahami betul tentang materi tentang capaian pembelajaran. Kiranya sekali lagi itu bisa kita aplikasikan nanti di dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Terima Bapak Ibu, kasih. terima kasih untuk narasumber kita yang sudah meluangkan Sama-sama. waktu. Ya, sekali lagi terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi. Ya, Ibu Fanda, Ibu Siti, Ibu Sance, terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan ini. Oke, sampai jumpa lagi Bu. Oke, kita tutup kegiatan kita hari ini. Aduh, ya Allah, Sipa jangan nak. Astagfirullah. Bu Detri izin live ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Dan yang pasti perjuangan